Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah, para karyawan, para santri pondok pesantren Imam Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian atau ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Waqad naqala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi bab at-tashahhud an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السور من القرآن. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepadaku doa tasyahud, doa tasyahud, dan telapak tanganku ada di antara kedua telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang salaman, ya. Tangannya Ibnu Mas'ud di tengah dan dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuna as-suwar min al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami surat-surat dari Al-Qur'an. Tentu kondisi yang seperti ini akan jauh lebih mengena, akan jauh lebih mudah untuk diingat, karena tidak semata-mata disampaikan begitu saja. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan kondisi ini untuk Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Jika suatu saat terjadi demikian, pasti sang murid yaitu Abdullah ibn Mas'ud akan selalu teringat, karena telapak tangannya dipegang oleh Nabi SAW, dijadikan di antara kedua telapak beliau. Dan ini juga menunjukkan dekatnya posisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi SAW, sehingga otomatis ini akan memberikan kesan tersendiri, sehingga sang murid yaitu Abdullah bin Mas'ud akan lebih perhatian untuk menerima, menghafal ilmu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan doa tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud, yaitu doa tasyahud, Dan kita semua tahu tasyahud itu posisinya pada saat kita duduk tasyahud, dan itu gerakan yang terakhir di setiap rakaat. Yaitu untuk duduk tasyahud. Di saat duduk tasyahud tersebut, kita diperintahkan untuk membaca doa tasyahud. Doanya seperti tadi, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, dan ini adalah salah satu lafaz di dalam kita membaca doa tasyahud. Dan doa-doa tasyahud lafadznya banyak, bukan hanya satu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan beberapa lafadz, demikian juga Muslim. Sehingga bagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi SAW, saat kita membaca doa, jangan hanya membaca satu doa saja. Kalau memang datang dari Nabi SAW, lafadznya bermacam-macam, usahakan kita hafal doa yang bermacam-macam ini.
doa yang bermacam-macam ini supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW yang bermacam-macam pula. Dengan demikian kita tidak akan menjadi seorang yang fanatik. Kalau tidak membaca tasyahud ini berarti bukan ahlu sunnah misalnya. Selama memang hadisnya sahih, maka kita tidak boleh menyalahkan, akan tapi sebisa mungkin kita bisa mengamalkannya. Kalau mengamalkan hanya salah satu saja, ini dikhawatirkan nanti akan muncul perselisihan, menganggap yang lain salah, padahal dari Nabi SAW lafadznya begitu banyak. Dan siapa yang ingin membaca atau mentelaah doa-doa tasyahud yang datang dari Nabi SAW, ini tentu yang terringkas bisa dilihat di dalam kitab Aslu Sifati Salatin Nabi SAW, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Adapun artinya, ketika Nabi SAW mengatakan at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan, at-tahiyyat jamak dari at-tahiyyah yang berarti penghormatan, dan alif lam di sini lil istighraq. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan yang baik, maka yang lebih berhak adalah Allah Azza wa Jalla. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, dan semua salawat. Dulu pernah kami singgung tentang makna salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna salawat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana ditafsiri oleh Abu Aliyah, seorang tabi'iyun jalil ahli tafsir, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang dimaksud dengan tahiyyah atau salawat kepada Allah Azza wa Jalla adalah thana'uhu fil mala'il a'la. Thana'uhu fil mala'il a'la. Ketika di sini as-salawat wa tayyibat, maka segala salawat berarti segala doa dan segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tayyibat, at-tayyibat kullu syai'in tayyib, semua yang baik, semua kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena ini ma'tuf 'alal awwal, ini di ma'tufkan kepada hukum yang pertama. Jadi semua penghormatan, semua kebaikan adalah milik Allah Azza wa Jalla. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalam, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan keselamatan kepadamu wahai Nabi. Dan ini yang warid, ini yang datang dari Nabi SAW sendiri. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, perawi hadis ini, beliau mengatakan allamani Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkanku demikian. Maka saat kita membaca ini jangan dirubah. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal, tetap kita membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Assalamu alayka, semoga keselamatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu engkau terima. Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabi. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Menggunakan dhamirul khitab, menjadi orang yang kedua yang diajak bicara. Tidak menggunakan dhamir kata ganti untuk orang ketiga, padahal Nabi SAW sudah meninggal. Jawabnya, ini lidalalah alal qurb, menunjukkan dekatnya Nabi SAW. Dekatnya Nabi SAW karena beliau yang paling layak untuk berhak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari siksaan Allah, selamat dari laknat Allah Azza wa Jalla, dan selamat dari segala yang membahayakan Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat Allah Azza wa Jalla, demikian juga berkah-berkahnya semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Demikian juga semoga keselamatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya. Terutama adalah selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla di alam kubur, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Saat kita berdoa dengan membaca doa ini, berarti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari segala kekurangan, diselamatkan dari segala siksaan, diselamatkan dari segala murkanya Allah Azza wa Jalla. Wa ala ibadillahi salihin. Demikian juga semua keselamatan tercurah kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa ala ibadillahi salihin, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adalah hamba dan utusannya. Ketika Nabi SAW disebut sebagai hamba, ini menunjukkan level atau tingkatan manusia yang paling afdal adalah seorang hamba. Hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian seorang muslim berarti menempatkan diri dia sebagai hamba Allah, sebagai yang diperintah oleh Allah Azza wa Jal, yang siap menerima perintah Allah Azza wa Jal, yang siap taat kepadanya dan siap untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba dan rasulnya, hamba berarti tidak punya hak untuk diibadahi, sedangkan rasul sebagai utusan Allah Azza wa Jal yang membawa wahyu, yang mengajarkan syariat Islam ini tidak boleh untuk didustakan. Wa fi lafdhin, dan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul at-tahiyyatu lillah fadzakarahu. Dan jika salah seorang di antara kalian sedang duduk, maksudnya adalah sedang duduk tasyahud, berarti letaknya setelah sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua atau yang ketiga pada salat maghrib, atau di rakaat yang keempat juga pada salat yang memiliki 4 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian sedang duduk dalam salat, falyaqul, maka ucapkanlah. Kalimat maka ucapkanlah ini perintah dari Nabi SAW yang menunjukkan hukum membaca doa tasyahud. Membaca doa tasyahud. Kalau duduknya adalah rukun, rukun untuk duduk tasyahud itu hukumnya rukun. Duduk tasyahud, terutama yang terakhir, ini hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Adapun membaca doanya, membaca doa tasyahud, ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib, salah satu kewajiban yang harus dilakukan di dalam salat. Makanya Nabi SAW mengatakan falyaqul, maka ucapkanlah, maka bacalah at-tahiyatu lillah. Wa fihi, dan di dalam lanjutan hadis ini Nabi SAW mengatakan fa idza fa'altum dzalik, dan apabila kalian telah melakukan ini, maksudnya duduk tasyahud kemudian membaca doa ini dengan baik, fa innakum qad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, telah mendoakan keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya manusia, ada malaikat, ada jin yang muslim, jin yang mukmin, itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang muslimin, ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan salam, mendoakan keselamatan untuk semua hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, baik itu di langit. Di langit ada siapa? Siapa hamba Allah yang ada di langit?
malaikat, karena malaikat mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dari langit yang pertama sampai dengan langit yang ketujuh. Faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Demikian juga hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, dan ini termasuk muslim manusia, demikian juga para jin-jin yang sudah masuk Islam. Kemudian di dalam riwayat ini Nabi SAW mengatakan thumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa. Kemudian setelah itu silahkan memilih dari doa-doa, terserah dia. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat kita di tasyahud yang terakhir, pada saat kita duduk tasyahud terakhir, kemudian kita sudah selesai membaca doa tasyahud, membaca sholawat, maka disunnahkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak doa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ini termasuk kondisi atau keadaan di mana doa seorang hamba mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa, kemudian pilihlah dari doa-doa, terserah dia. Ini akan berkaitan dengan imam apabila salat dengan jamaah. Jadi jangan sampai ketika berjamaah kemudian imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ada orang yang sholat masih panjang membaca doanya, sehingga yang lain sudah selesai doa, dia masih tahiyat. Ini keliru, karena Nabi SAW mengatakan fa idza sallama fasallimu, apabila imam sudah salam maka salamlah, tapi jika ada jeda waktu antara saat kita selesai membaca sholawat dengan imam belum salam, maka saat itulah kita gunakan untuk membaca doa, terserah kita sesuai dengan hajat kita. Silahkan kita membaca doa yang kita inginkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sholatnya sendiri, misalnya sholat sunnah, kemudian sudah di akhir tasyahud yang terakhir, kemudian hendak salam, bisa untuk kemudian membaca doa-doa yang disunahkan oleh Nabi SAW, atau doa apa saja, baik doa dari Al-Quran ataupun doa-doa yang kita pilih dari doa-doa Nabi SAW. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, hirsun Nabi SAW ala ta'limil khairil nas. Hadis ini menunjukkan usaha besar Nabi SAW untuk mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Ini dari kalimat Ibnu Mas'ud, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa at-tasyahud. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, kaffi baina kaffaihi, telapak tanganku di antara kedua telapak Nabi SAW. Faedah yang bisa kita ambil, taghyiru ahwalit ta'allum tunashitu talib wa tuqawwi al-himmah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa dengan melakukan inovasi saat belajar, demikian juga mengajar, ini akan membuat santri, akan membuat siswa tidak bosan dan selalu semangat. Maka kalau belajar kemudian modelnya ceramah terus, ya ini akan bosan. Tapi sesekali sambil menyampaikan ilmu, sambil di lapangan, sambil di saung, satu saat berdiri, satu saat dengan diskusi, satu saat dengan seminar, satu saat dengan mendengar ceramah ustadz yang lain melalui video dan lain sebagainya, dengan cara-cara membuat inovasi saat belajar dan mengajar, ini akan membuat santri, membuat siswa tidak bosan. Demikian juga Nabi SAW saat itu beliau pegang tangannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an,
membuat cara ini selalu diingat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Demikian juga ilmu yang disampaikan oleh Nabi langsung diserap baik oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Qala kama yu'allimuni as-suwar min al-Qur'an, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan aku surat-surat dari Al-Quran. Mengajarkan aku surat-surat dari Al-Quran karena butuhnya adalah bagaimana sang santri ini belajar dengan baik, belajar dengan baik. Maka faidah yang bisa kita ambil, yang bagi lil muallim an yahtam bi turuqi isal al-ilm. Hendaknya bagi seorang guru memperhatikan cara yang tepat di dalam menyampaikan ilmu, cara yang tepat di dalam menyampaikan ilmu kepada santri-santrinya. Karena Nabi SAW beliau berusaha untuk menyampaikan dengan pelan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, kama yu'allimuni as-suwar, kama yu'allimuni as-suwar, sebagaimana aku mengajari, aku diajari, kami diajari surat-surat Al-Quran oleh Nabi SAW. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, masyru'iyatu du'a at-tashahhud wa huwa wajibun min wajibatis salah. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya kita sebagai seorang muslim saat salat untuk membaca doa tasyahud, dan hukumnya tadi sudah kami sampaikan termasuk kewajiban di dalam salat, termasuk kewajiban di dalam salat yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa mengucapkan atau membaca doa tasyahud, membaca doa tasyahud ini manfaatnya kembali kepada kita dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Faedah yang bisa kita ambil, umum masalihi doa tasyahud, bahwasanya saat kita membaca doa tasyahud manfaatnya sangat umum, bisa tersampaikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kalimat thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa, masyru'iyatud du'a ba'da at-tashahhud was salat 'ala nabi. Disyariatkannya kita untuk membaca doa, terserah kita membaca doa, terserah kita setelah kita membaca tasyahud dan salawat, sebelum salam tentunya, sebelum salam. Dan tadi sudah kami sampaikan, jika solatnya kita berjamaah mengikuti imam, maka tidak boleh kita kemudian memperpanjang tasyahud kita sementara imam sudah salam. Hada wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.